Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi teorema Pitagoras. Ya anandaku solih dan solihah, ini merupakan materi terakhir di semester 1. Untuk pekan depan insya Allah kita akan latihan soal sekaligus ulangan harian. Soalnya hanya 5 soal nanti insya Allah ya. Dan soalnya juga akan sejenis dengan yang Ustazah jelaskan. Awal Desember kita sudah PAS, penilaian akhir semester. Untuk pekan depan juga insya Allah Ustazah akan memberikan penjelasan materi apa saja yang akan masuk ke PAS, lalu kalian bisa mengakses latihan soal di mana begitu ya. Nah sekarang kita simak dulu apa sih itu teorema Pitagoras. Lihat ilustrasi berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan benda-benda berbentuk segitiga. Perhatikan susunan pilar, jembatan, dan tali baja pada jembatan. Jika diamati secara seksama, susunan pilar, jembatan, dan tali baja membentuk segitiga siku-siku. Jembatan dan pilar merupakan dua unsur yang kedudukannya saling tegak lurus. Ya. Ini si pilarnya dengan jembatannya dia tegak lurus. Berarti pertemuan si garisnya atau dinamakan dengan sudut membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku ya. Dan sisi yang lainnya yaitu si tali baja, dia merupakan sisi miring yang memiliki ukuran terpanjang. Pada segitiga terdapat hubungan antara sisi terpanjang dengan dua sisi lainnya untuk menentukan jenis segitiga. Jika sisi terpanjang dimisalkan A dan dua sisi lainnya sebagai B dan C, maka A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka dia merupakan segitiga siku-siku. Jadi kalau sisi terpanjang ini kita pangkatkan 2 dan hasilnya sama dengan penjumlahan hasil kuadrat atau pangkat 2 dua sisi yang lainnya, maka dia merupakan segitiga siku-siku. Tapi kalau hasilnya ternyata kurang dari, maka dia merupakan segitiga lancip. Kalau hasilnya lebih dari, dia merupakan segitiga tumpul. Nah, khusus untuk teorema Pitagoras kita akan fokus di yang ini ya. Nah, A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Nah, inilah yang dinamakan dengan teorema Pitagoras ya. Oke, kita lihat ilustrasi berikutnya. Mizan memiliki sebuah penggaris siku-siku seperti pada gambar. Pada bagian sisinya berukuran 8 cm dan 6 cm. Mizan ingin mengetahui panjang bagian sisi miringnya. Kemudian Mizan mengukur bagian itu dengan menggunakan penggaris biasa. Jadi Mizan pengen tahu nih sisi miringnya itu berapa sentimeter. Dia ambil penggaris yang lain. Ternyata ketika diukur panjangnya itu 10 cm ya. Nah jadi sisi yang miringnya itu 10 cm. Oke, dia merupakan sisi miring. Apakah karena dia garisnya miring disebut sisi miring? Oke, kita lihat dulu ya. Kita misalkan sisi miringnya itu adalah A, kemudian yang 6 cm adalah B, dan yang 8 cm adalah C. Karena tadi sisi miring itu adalah sisi terpanjang ya, berarti yang terpanjang itu 10 cm ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam teorema Pitagoras biar kita bisa membuktikan apakah benar A pangkat 2 itu hasilnya sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. A pangkat 2 adalah 10 pangkat 2, B pangkat 2 6 pangkat 2, yang C-nya 8 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100, 6 pangkat 2 adalah 36, 8 pangkat 2 64. 36 tambah 64, 100 ya. Jadi hasil si A pangkat 2 dengan hasil penjumlahan ini tuh sama-sama 100. Karena ini hasilnya sama-sama 100, berarti betul bahwa si segitiga tadi itu, si penggaris tadi itu merupakan penggaris segitiga siku-siku ya. Nah, berarti kalau kita ingin menggunakan teorema Pitagoras, otomatis di dalam segitiga siku-sikunya kita harus tahu mana yang merupakan sisi miring dan dua sisi yang lainnya. Nah, di dua sisi yang lainnya itu dinamakan apa? Kita lihat di sini ya. Di sini ada segitiga siku-siku, siku-sikunya di A. Nah, di sini ya, yang A dia siku-sikunya di A. Nah, garis yang ada di depan si sudut 90 derajat atau sudut siku-siku berarti sisi mana? BC. Dia merupakan sisi miring ya. Jadi sisi miring itu adalah sisi yang ada di hadapan sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, AB dan BC dinamakan apa? Sisi sudut ya. Jadi AB dan BC sisi sudut.
Pokoknya kalau dia ditempelin sama si siku-sikunya berarti dia sisi sudut ya. Kalau dia di depannya berarti dia sisi miring, gitu aja buat ingetnya. Oke, kita lihat segitiga ABC yang lain. Kalau tadi sisi sudut siku-sikunya ada di A, si titik sudut siku-sikunya ada di A. Nah, sekarang titik sudutnya itu ada di C. Titik sudut siku-sikunya. Nah, berarti yang merupakan sisi miring yang mana? Betul, AB ya. Berarti sisi yang lainnya adalah sisi sudut gitu. Nah, meskipun di sini sama-sama segitiga ABC, tapi kalau titik sudut siku-sikunya berbeda, ini A, ini C, nah maka sisi miringnya juga akan berbeda ya. Oke, next kita lihat teorema Pitagoras. Nah, berarti kan A ini adalah sisi miring, B dan C itu sisi sudut. Kalian perhatikan di sini untuk mencari nilai si A atau panjang sisi A itu, kalian tinggal menjumlahkan sisi yang lainnya. Tapi kalau yang ditanyakannya itu sisi sudut yang B, misalkan ini, maka kalian hanya tinggal mengurangi. Siapa kurangi siapa? Si sisi terpanjang dikurangi sisi terpendek. Begitupun dengan mencari C. Mencari C berarti kita tinggal mengurangi sisi terpanjang dengan sisi terpendek. Oke. Nah, itu kan kalau pangkat ya. Nah, kalau misalkan yang tanyakannya A-nya saja berarti kalian tinggal mengakarkan saja ya. Jadi mudah saja. Begitu. Nah, ini untuk memudahkan menghafalnya ya, mengingatnya. Kalau sisi miring intinya ditambah, kalau mencari sisi sudut berarti rumusnya dikurangi. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama, biar kalian ngerti ditambah dan dikurangnya itu yang kayak gimana sih. Perhatikan segitiga di samping diketahui panjang AB 12 cm dan panjang AC adalah 9 cm, ditanyakan panjang BC. Nah, BC ini merupakan sisi apa? Sisi miring, betul. Kenapa? Karena dia ada di hadapan sudut siku-siku. Berarti karena dia sisi miring ditambah ya. Ditambah siapa? Ya tinggal tambahin aja 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2, 144 ditambah 81 akar 225. Jadi panjang BC adalah 15 cm. Kita lihat contoh soal yang kedua. Ada segitiga PQR, panjang PQ-nya itu 7 cm, panjang PR-nya 25 cm. Ditanyakan panjang QR. QR itu sisi sudut, betul, karena dia ketempelin sama si sudut siku-sikunya. Nah, berarti dikurang nih ya mencarinya. Siapa kurangnya siapa? Yang panjang kurang yang pendek, karena kalau ukuran itu nggak mungkin negatif. Misalkan panjang meja negatif 10 cm 10 meter misalkan, negatif 10 meter nggak mungkin kan, jadi dia pasti positif. Nah, jadi panjang QR itu 25 pangkat 2 dikurangi 7 pangkat 2 diakarkan, hasilnya akar 576 itu 24. Bisa ya mengakarkan, cari angka yang sama dikalikan, misalkan akar 100 nih, kan hasilnya 10. Kenapa 10? Karena 10 kali 10 100 gitu. Oke, next kita lihat contoh soal yang ketiga. Ada bangun datar ABCD. Nah, kalau kita lihat ini terbentuk dari dua segitiga siku-siku. Segitiga ABD dengan segitiga siku-siku BCD. Nah, ditanyakan panjang AD. Nah, mencari panjang AD berarti kita harus mencari dulu panjang BD, betul. Tanpa panjang BD kita nggak bisa mencarinya ya. Nah, mencari panjang BD dari mana? Dari segitiga yang di samping. Nah, BD yang di segitiga di samping dia merupakan sisi sudut, betul ya. Jadi kalian fokusnya di yang ini. Nah, kalau BD di sini dia merupakan sisi sudut ya. Kalau yang di sini dia merupakan sisi miring. Kenapa? Karena di segitiga yang ini dia adanya ya di samping sudut 90 derajat si BD-nya ya, berarti dikurangi ya. Nah, berarti DB yang panjang dikurang yang pendek, hasilnya akar 225, panjang DB-nya 15 cm. Nah, karena kita sudah tahu panjang WD-nya 15 cm, kita bisa mencari panjang AD. Nah, panjang AD si AD-nya ini merupakan sisi miring atau sisi sudut? Betul, dia sisi sudut, berarti dikurangi 15 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2 berarti. Jadi panjang AD-nya akar 144, akar 144 itu 12 cm ya. Oke, next. Ada gambar seperti ini. Jika panjang sisi AC-nya 34 cm, kemudian BC-nya 50 cm, panjang AD
sikutnya 16 cm, ditanyakan itu panjang AB. Berarti AB itu panjang AD ditambah panjang BD ya. Nah, berarti kita harus mencari dulu BD-nya berapa. Nah, kalau kita perhatikan ini juga terdiri dari dua segitiga siku-siku, yaitu ACD dengan BCD. Ya. Nah, mencari BD ini kita berarti harus mencari dulu CD-nya. Nah, CD dari segitiga di sampingnya, yaitu segitiga ACD ditambah dikurang, ya dikurangi karena dia sisi sudut. Berarti caranya 34 pangkat 2 dikurangi 16 pangkat 2 diakarkan, hasilnya akar 900, jadi CD-nya 30 cm. Karena kita tahu CD-nya 30 cm disimpan di segitiga di samping. Nah, kita baru mencari BD. BD itu sisi sudut, berarti dikurangi 50 pangkat 2 dikurangi 30 pangkat 2 diakarkan, hasilnya akar 1600, berarti BD-nya 40 cm. Karena yang ditanyakan AB, berarti kita tinggal jumlahkan AD ditambah BD. AB sama dengan 16 ditambah 40, yaitu 56 cm. Berarti panjang AB ini yang garisnya pink, dia 56 cm. Oke? Oke. Soal terakhir. Nah, di sini tuh soalnya itu bentuknya begini, tidak ada gambarnya. Nah, berarti kalian nanti kalau ada soal begini harus menggambarkan dulu segitiga siku-siku ya. Diketahui segitiga PQR, kalian buat segitiga siku-siku yang standar aja begini. Siku-siku di Q, berarti simpan siku-sikunya di Q. Kemudian sisi sudut yang lainnya itu PR-nya boleh dibolak-balik juga sama aja nanti. Kemudian panjang PQ simpan 8 cm, panjang PR-nya 17 cm, ditanyakan panjang QR. Nah, QR itu sisi apa? Betul, sisi sudut. Berarti ditambah atau dikurang? Dikurangi. Nah, berarti 17 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2 diakarkan. Jadi, panjang QR adalah, ini panjang QR ya harusnya. Nah, panjang QR-nya jadi berapa? Panjang QR-nya jadi akar 225 ya. Kenapa 225? Ya, hasil pengurangannya segitu. Ini harusnya QR, kenapa CD? Nah, ya. Jadi ini QR, ini pun QR. Nah, ya. Ini QR. QR-nya sama dengan 15 cm gitu. Sudah selesai. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ustadzah jelaskan. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Karena beberapa mungkin di SD juga sudah pernah mendapatkan entah itu dinamakan teorema Pitagoras ataukah tidak. Tapi yang jelas menghitung salah satu sisi dari segitiga siku-siku itu menggunakan teorema Pitagoras. Ada latihan soal mandiri, silahkan dikerjakan, tidak usah dikumpulkan. Tapi kalau ada yang ingin dikoreksi boleh dikirimkan ke Ustadzah. Jika ada yang belum paham juga silahkan bisa menghubungi Ustadzah via WhatsApp. Semoga Allah memberikan kemudahan ya, dan memberikan keistiqomahan dalam semangat belajarnya. Begitu, terima kasih perhatiannya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.